Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosi Islamiati, saya dosen Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, kuliah kali ini kita akan lakukan secara daring. Saya akan memberikan video pembelajaran kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian. Pada pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas tentang definisi etika. Definisi etika itu dapat kita peroleh jawabannya melalui pertanyaan, apa itu etika? Kita lihat dulu dari segi bahasa. Etika itu berasal dari kata etos, yang berarti tempat tinggal yang biasa, habitat, kandang, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Ini berarti di dalam bahasa Yunani. Dalam bentuk jamaknya, etika itu berasal dari kata taeta, yang berarti adat kebiasaan. Yang kemudian kata ini juga digunakan oleh salah satu filosof Yunani klasik, yakni Aristoteles, di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi sebagai cikal bakal terbentuknya istilah etika. Dan singkatnya, etika itu berarti ilmu tentang yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan, itu menurut Aristoteles. Selanjutnya kita akan beralih pada definisi etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, versi lama, KBBI versi lama tahun 1988, etika itu mengandung 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kemudian yang kedua, etika juga dikatakan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh golongan masyarakat. Nah, misalnya dalam hal ini, definisi etika yang ketiga ini, contohnya etika di dalam dunia bisnis, atau pernyataan dalam dunia bisnis, etika merosot terus. Selanjutnya, tadi sudah kita jelaskan tentang etika di dalam KBBI yang lama. Selanjutnya, kita akan melihat definisi etika di dalam KBBI yang baru di tahun 1991. Nah, di dalam KBBI yang baru, etika itu diartikan sebagaimana poin yang pertama karena mempunyai akhiran ika. Ika itu berarti ilmu. Untuk definisi yang kedua dan yang ketiga, itu disebut sebagai etik dan bukan etika. Namun pada prakteknya, kata ini belum dibedakan penggunaannya di dalam masyarakat, karena masih ada yang menganggap bahwa KBBI yang lama itu yang lebih benar dibandingkan dengan KBBI yang baru. Nah, secara singkat, dapat kita pahami melalui KBBI yang baru ini bahwa etika itu adalah refleksi kritis bagi suatu penelitian sistematis atas nilai yang diterima di dalam masyarakat. Sehingga etika itu biasanya digunakan untuk menyusun kode etik. Dan dalam hal ini, etika juga bisa diartikan sebagai filsafat moral, karena membicarakan, mencari lebih jauh tentang moral. Selanjutnya, apa sih yang membedakan etika dengan moral? Kalau etika itu adalah filsafat moral, berarti dia membahas segala sesuatu yang berkenaan dengan moral. Lalu apa itu moral? Moral itu bisa dibedakan menjadi 2 definisi.
Moral yang pertama itu bisa diartikan sebagai kata benda, dan yang kedua bisa diartikan sebagai kata sifat. Moral sebagai sebuah kata benda itu berarti etika pada poin 2 dan 3 pada KBBI lama, yakni nilai atau norma yang menjadi pegangan masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya. Misalnya, mencuri itu buruk, itu moral. Dan etika itu apa? Etika itu membahas tentang mengapa sih mencuri itu buruk. Kemudian, apa sih buruk itu? Apa sih standar buruk itu? Kenapa bisa mencuri itu dikatakan sebagai hal yang buruk? Nah, itu pembahasan filsafat moral atau etika. Nah, singkatnya, moral itu adalah dimensi normatif perbuatan manusia. Nah, moral sebagai kata sifat itu berarti etis. Nah, selanjutnya kita juga akan membedakan tentang amoral dan immoral. Ini dua hal yang berbeda, namun seringkali kita pahami sama atau penggunaannya selalu terbalik. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, amoral sama dengan non-moral atau dikatakan di luar suasana etis atau tidak ada hubungannya dengan konteks moral. Nah, saya akan berikan contoh. Ketika kita mau pergi ke kampus, kemudian kita menggunakan sepatu sebelah kanan atau kiri dulu. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan moral, di luar suasana etis, sehingga disebut sebagai amoral. Sedangkan immoral adalah bertentangan dengan moralitas yang baik atau disebut tidak etis, dan secara moral itu buruk. Misalnya, kita mencuri, itu kan bertentangan dengan moralitas yang baik. Apa yang bukan menjadi hak kita, kita ambil. Itu sebagai perbuatan immoral. KBBI seringkali mencampur adukan immoral dan amoral, padahal dua hal ini berbeda. Amoral seringkali diartikan sebagai tidak bermoral atau tidak berakhlak, begitu. Misalnya, memeras pensiunan itu adalah tindakan amoral menurut KBBI, begitu. Jadi memang kita harus bedakan dua definisi ini. Contoh yang lain, jika ada tulisan, apakah pengambilan keputusan dalam bisnis itu tidak bermoral? Nah, tulisan ini menurut saya kurang tepat. Artinya, apakah pengambilan keputusan dalam bisnis itu tidak memiliki relevansi moral? Harusnya kata itu demikian ini. Itulah penjabaran dan penjelasan dari saya selaku dosen etika. Apa yang saya presentasikan ini saya dapat dari bukunya K. Bertens yang berjudul Etika terbitan Canisius. Nanti teman-teman bisa cari referensinya langsung dan bisa membacanya lebih detail. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.